Hasil survei terbaru menunjukkan kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo menurun. Namun dukungan terhadap Presiden masih kuat. Meski tingkat kepuasan menurun, Presiden Jokowi masih dipercaya masyarakat luas sebagai pemimpin yang memberi harapan perbaikan. Seberapa besar pengaruh penurunan kepuasan masyarakat ini, kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi Mbak Dias. Anda sendiri puas atau tidak Mas Gun-Gun dengan kinerja Pak Jokowi dan juga Pak Yusuf Kala selama setahun ini? Tentu belum puas ya. Belum puas? Ya, impresi 6 bulan dan 1 tahun ini kurang memadai. Apa yang bikin gak puas? Ya karena capaian-capaian ya itu kan masih tidak seperti ekspektasi awal. Tetapi meskipun saya masih percaya bahwa Jokowi on the right track. Nah, jadi ini kata kuncinya. Senada dengan polling-polling yang selama ini dilakukan. Saya pikir gini, koorientasi itu namanya ya, dari individu-individu, dan itu bisa dibaca dari pergerakan survei. Survei opini publik adalah cara paling mudah untuk mengcapture ya kan, bagaimana dinamika persepsi publik soal Jokowi. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa ada penurunan atau disebutnya kalau dalam politik itu diskrepansi politik. Ada tingkat keberbedaan antara apa yang dipikirkan dulu dengan yang dirasakan. Itu wajar sebenarnya. Setiap pemimpin dalam 1 tahun pertama, apalagi ada turbulensi dini, ya kan? Turbulensi dininya ada 2. Satu adalah tekanan ekonomi global. Kemudian yang kedua urusan titik keseimbangan politik di domestik. Dua-duanya menekan. Ingat waktu di awal misalnya pola hubungan eksekutif legislatif, pola relasi antar partai yang sangat kemudian eksesif itu kemana-mana. Dan yang satu lagi yang itu tentu sudah diprediksi banyak orang adalah tekanan ekonomi global yang kemudian menekan ekonomi domestik. Gitu. Secara konkret, kira-kira isu-isu apa saja yang membuat angka ini rendah, Mas? Kalau tadi Anda sudah katakan beberapa kisi-kisinya ya. Iya. Pertama tentu adalah efek domino ya dari kinerja yang langsung bersentuhan itu dengan persepsi masyarakat bawah. Contohnya misalnya di situ ada tingkat kesejahteraan, ya kemudian kesehatan, pendidikan, yang tentu dalam 1 tahun pertama itu belum bisa optimal karena banyak faktor-faktor lain yang kemudian mempengaruhi proses optimalisasi kinerja. Kemudian yang kedua soal koordinasi. Saya melihat ini akan berpengaruh juga. Contoh misalnya beberapa kementerian kecenderungannya agak sedikit masih berbeda dengan cara berpikirnya presiden. Harusnya kan presiden itu proses public policy-nya presidensial, directional, ya kan. Tetapi kemudian misalnya statement yang dikeluarkan Pak Jokowi kerap kali juga dipandang agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh menteri-menterinya, terutama dalam beberapa hal. Salah tafsir ya ini. Saya pikir bukan hanya salah tafsir, bisa juga ada proses politik ya yang kemudian ada di situ. Contoh misalnya kita sama-sama tahu misalnya soal bagaimana Pak Jokowi tidak setuju soal insentif misalnya, kenaikan insentif di DPR. Tetapi ada proses yang berbeda dengan Menkyu. Kemudian juga dalam banyak hal seperti misalnya grasi atas pengguna narkoba ya dan lain-lain. Kemudian hal yang paling konkret adalah sebagai implementasi beberapa program yang langsung bersentuhan dengan basic need seperti misalnya pangan, ya kan. Kemudian yang paling menohok tentu dan mungkin juga unpredictable adalah kasus asap. Nah asap ini menurut saya membuat memang proses turunnya tingkat kepuasan ya publik terutama dalam proses penanganan komunikasi publiknya. Saya melihat bahwa asap ini kan bukan kesalahan purely pemerintah. Karena ini kan melibatkan para penjahat ya, para penjahat pembakar hutan maksud saya, perusahaan-perusahaan yang tidak memperhitungkan dampak negatif dari pembakaran hutan. Tetapi kan yang selalu disoroti adalah bagaimana pemerintah tidak bisa optimal dan bahkan status bencana ini tidak diterapkan ke kabut asap. Bagaimana menurut Anda ini? Ya memang itu yang kemudian jadi problem karena bagaimanapun pemerintah kan di puncak hierarki otoritas ya. Dalam konteks ini Pak Jokowi, dia sebagai kepala pemerintahan tentu akan disorot. Meskipun kita harus mencatat ini adalah bukan kesalahan yang diakibatkan oleh public policy-nya Pak Jokowi, begitu ya. Tetapi ketika dia sekarang menjadi orang nomor 1 di Republik ini dan ada kasus asap yang kemudian melibatkan banyak korban, tentu kan itu akan berhimpitan terkait dengan persepsi publik atas pemerintahan Jokowi, begitu maksud saya. Jadi polanya tentu resiprokal antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan persepsi publik atas kinerja pemerintah. Nah disitulah yang saya melihat yang paling masih kedodoran dalam term waktu 1 tahun ini adalah proses mengkoordinasikan
prestasi pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan kemudian juga komunikasi dalam konteks penanganan mutual understanding antara apa yang dilakukan pemerintah dalam hal krisis. Contoh misalnya krisis asap. Gitu. Oke, Jokowi JK ini terdesak opini publik rupanya ya. Nanti kita lanjutkan lagi Mas, ini ada satu paket yang menarik untuk kita simak. Survei baru Populi Center tahun lalu publik memberikan ekspektasi yang tinggi pada Joko Widodo untuk menjadi presiden baru Indonesia. Setahun menjalankan tugas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala menurun. Inilah hasil survei terbaru Populi Center tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang kinerja pemerintahan Jokowi JK beserta jajaran kabinetnya 1 tahun ini. Data menunjukkan 43,5% menyatakan puas dan sangat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Sedangkan sebanyak 52,9% masyarakat Indonesia menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. Apabila diukur dengan nilai rapor dari 1 sampai 10, 64,7% masyarakat Indonesia memberi nilai 6 sampai 10 terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Angka ini menurun dibanding bulan Januari 2015 lalu yang sebanyak 70,1%. Namun penurunan ini tidak begitu signifikan dan dukungan terhadap Presiden Jokowi masih sangat kuat. Meski masih mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat, penurunan tingkat kepuasan masyarakat ini menjadi peringatan bagi Jokowi dan kabinetnya. Tragedi kabut asap yang sedang terjadi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai kinerja Presiden dan menteri-menteri. Khusus di daerah-daerah yang sudah terdampak asap cukup lama, yaitu di Pulau Sumatera dan Kalimantan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden lebih rendah dibandingkan di daerah lain yang belum atau tidak terkena dampak asap. Ternyata dampak asap ini juga mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Pasti, karena pemberitaan soal asap ini kan masif di Tapi kan press media. conference kan sering sekali diadakan ya Mas ya? Saya melihat proses implementasi penanganan itu masih kurang disosialisasikan, masih kurang diinformasikan. Gini, soal opini publik itu kan soal 3 hal ya. Pertama soal credibility, soal percaya atau tidak. Misalnya saya percaya atau enggak sama Mbak Dias bisa menyelesaikan satu problem. Kemudian yang kedua reliance ya, tingkat kita percaya itu pada apa yang kita percayain kan tingkatnya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan nilai kesejahteraan. Semua yang menyangkut nilai kesejahteraan pasti menjadi wilayah opini publik dan polemik. Nah, dalam 3 hal ini, saya melihat sebenarnya modal Pak Jokowi masih oke dalam konteks kepercayaan orang pada Pak Jokowi. Gitu. Ini kan satu modal politik dan modal sosial. Social capital yang bernamanya trust itu menurut saya adalah modal politik. Artinya 1 tahun ini iya memang dia tidak memuaskan banyak orang, ya kan? Tetapi kalau kita lihat pergerakannya orang masih percaya pada Jokowi untuk bisa menyelesaikan problem-problem, ya tentu tidak secepat yang diharapkan orang. Karena tadi ada problematika titik keseimbangan politik tadi dan krisis ya. Dan saya pikir begini, ketika masih dipercayai, apakah kemudian tingkat kepercayaannya itu tinggi atau tidak? Nah ini yang kemudian sekarang kan proporsinya terbelah, yang negatif dan positif. Bedanya tidak terlalu signifikan. Nah, artinya terbelah mereka yang positif dengan yang negatif itu, ya kan angkanya tidak terlalu jauh, artinya bisa menjadi warning bagi Pak Jokowi ini loh datanya bahwa hampir semua lembaga survei menunjukkan bahwa mereka masih percaya pada Anda gitu. Cuman kalau kemudian tidak hati-hati proses ini akan semakin memburuk ya Iya, kan? karena begitu menyurut, public distrust-nya semakin besar. Ketika public distrust itu membesar, maka kemudian satu jawabannya adalah pada kinerja. Gitu. Kalau kinerjanya kemudian membaik, dia sangat mungkin kemudian mempengaruhi persepsi positif pada publik. Oke, tapi excuse-nya adalah survei ini pemerintahan Jokowi JK, bukan hanya kinerja presiden dan juga wapres. Nah, bagaimana dengan menteri-menteri? Apakah ini juga mendukung rendahnya tingkat kepuasan publik? Saya melihat di awal memang ketika ada reshuffle ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kan sinyal paling kuatnya adalah pada Menko ya kan, waktu itu reshuffle itu kan banyak Menko, antara lain Menko Polhukam. Di awal memang banyak pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial waktunya Pak Tejo ya. Kemudian juga ada menteri yang menurut saya KPI-nya rendah, seperti waktu itu adalah Menko bidang ekonomi ya. Menko ekonomi dengan menteri teknis bidang perekonomian. Kan perekonomian kita double track ya, di Menko perekonomian dan Menko maritim. Ya, di situ kemudian kita bisa lihat
masih ada kendala dalam konteks koordinasi. Misalnya pernyataan-pernyataan Pak Rizal Ramli ya, yang kemudian kecenderungannya verbal agresif di media massa. Dalam konteks substansi kan bagus ya, tetapi dalam konteks bacaan lebih makro, yaitu soal manajemen birokrasi, itu kan ada sesuatu yang tentu akan mempengaruhi ini otoritasnya ada di siapa. Gitu. Koordinasi itu harus dikendalikan oleh siapa. Nah, makanya saya berharap sih sebenarnya tipikal seperti misalnya Pak Rizal yang kritis itu sebaiknya memang ada transisi yang lebih smooth untuk menjaga kewibawaan seorang presiden. Oke. Gitu. Di dalam pemerintahan Jokowi JK ini tentu tidak diisi dengan orang-orang yang berkepala kosong. Betul. Pasti sudah berpengalaman lama Betul. dan sudah makan asam garam yang cukup lama. Ya. Nah, bagaimana bisa orang-orang yang mengisi pemerintahan Jokowi JK ini menimbulkan public distrust ataupun juga mengeluarkan statement yang berupa verbal agresif tadi itu? Nah, apa sebenarnya yang dimaksud di dalam komunikasi politik tersebut? Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.